Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama aku Putri lagi-lagi. Jadi di video kali ini aku mau bahas Q&A. Semalam aku udah ngasih Q&A di IG story dan banyak juga yang nanya. Ini kayaknya bakal Q&A yang ringan-ringan aja. Nah, sambil Q&A-an aku mau maskeran pakai produknya Scarlett. Ini ada produk terbarunya Scarlett. Jadi mereka baru aja ngeluarin dua varian masker. Ini ada Herbalism Mugwort Mask dan juga ada Seriously Shooting and Hydrating Gel Max. Dan aku bakal pakai kedua produknya karena kebetulan kulit aku emang lagi kering dan juga jerawatan gitu. Oke, karena aku udah cuci muka, jadi aku mau langsung maskeran. Ini nanti bakal sambil bacain Q&A dari kalian. Aku mau mix gitu loh. Jadi aku mau pakai yang ini dulu, Seriously Shooting and Hydrating Gel Max. Ini bagus banget buat melembabkan kulit kalian yang kering gitu. Nih teksturnya lucu banget, tuh lihat. Rose flower gitu, lucu deh. Kelihatan kan? Dan dia dapat spatulanya juga gitu, jadi nggak perlu bingung makainya kayak gimana. Jadi aku udah beberapa kali pakai ini dan aku suka banget karena ini tuh bener-bener kayak ngelembapin, shooting, bikin kayak kulit tuh kelihatan sehat gitu. Terus dia juga kandungannya bagus-bagus banget, ada niacinamide, terus juga ada vitamin C, ada juga seven berries extract, terus ada juga ginseng extract, ada centella asiatica dan alatoin. Ini tuh yang bagus banget buat kayak melembabkan kulit, terus juga mencerahkan. Aku suka banget kayak efek setelah pakainya tuh bener-bener rasanya kulit tuh halus gitu deh pokoknya. Ini aku bakal pakai ke daerah yang kering-kering kulitku tuh. Oke, ini teksturnya lucu banget nggak sih, gel-gel gitu. Terus aku mau lanjut pakai yang Herbalism Mugwort Max. Ini bagus banget buat kalian yang kulitnya tuh berminyak dan berjerawat gitu. Dia mengandung mugwort ekstrak, terus ada vitamin C-nya juga, jadi kelihatan cerah juga kalau habis make. Terus ada glutathione, niacinamide, bambuk charcoal, alatoin, sama green tea powder yang bagus banget buat membersihkan kulit kalian. Terus juga mengontrol minyak di wajah kalian, jadi kayak nggak kering, nggak juga berminyak. Terus juga ini bisa jadi ngekalmingin muka kalian yang kalau ada misalnya jerawat yang meradang gitu, kayak kemerah-merahan gitu. Aku mau pakai di daerah kulit aku yang lagi berjerawat. Ini juga dapat spatulanya ya. Nih. Ini tuh enak. Aku tuh udah beberapa kali pakai ini juga. Dan dia tuh nggak, apa sih namanya? Nggak ketarik gitu loh, nggak kering gitu loh maskernya. Kan biasanya kalau udah kita apply ke muka tuh langsung kering ya. Kalau ini tuh enggak. Ini bener-bener bagus sih. Karena nggak bikin kulit kering. Oke, ini udah selesai aku pakai. Lucu banget gak sih muka aku kayak dapocan. Dan kita nunggu 15 menit, 10 sampai 15 menit. Nanti baru dibilas. Dan sambil nunggu aku mau Q&A-an dan aku bakal jawab-jawab pertanyaan yang udah kalian tanyain di question box di IG story aku. Ini pertanyaan pertama. Kuliah di mana Kaput? Jadi aku itu kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ada di Ciputat, Jakarta, tapi ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Emang aneh banget tuh kampus. Dan aku baru aja lulus kemarin banget, tanggal 13 aku wisuda. Oke, tanggal 13 kemarin aku wisuda. Aku kuliah di sana tuh lama banget, 7 tahun. Harusnya tuh cuma 4 tahun, cuman aku nambah 3 tahun. Nggak cuti sih, cuman emang karena kayak udah tinggal skripsi aja, dan skripsinya lama banget, aku ngerjainnya 3 tahun. Jadi sampai 7 tahun aku kuliah di sana. Cuman alhamdulillah sih lulus. Karena kemarin tuh kayak kepotong aku novel, terus juga kepotong aku kerja, terus aku ngebangun sesuatu. Kayak banyak banget yang aku lalui selama 3 tahun itu sampai akhirnya kuliah aku akhirnya baru selesai tahun ini. Aku udah follow sekitar beberapa bulan lalu, tapi penasaran umur Kak Putri. Menurut kalian aku umur berapa? Komen di bawah. Enggak. Jadi aku itu kelahiran tahun 1996. Aku tuh lahir 96. Dan November ini kan bulan November ya. Dan tanggal 27 November ini aku umurnya 25 tahun. Jadi aku ulang tahun bentar lagi. Siapin ucapan dan kado, jangan lupa guys. Enggak, kadonya cukup kalian nungguin video aku terus dan nonton semua video aku terus, apalagi kalau aku baru upload, oke? Mending ngantuk apa lapar? Mending ngantuk bisa tidur, ngantuknya hilang. Lapar tuh harus makan.
makan tuh kayak butuh effort gitu, nggak cuman rebahan doang. Makan harus ngunyah, harus nyiapin makanannya, harus mikir mau makan apa ya hari ini gitu. Jadi mendingan tidur. Minuman kesukaan aku apa ya, aku suka banget sama Red Velvet. You got me feeling like a psycho. Ya makanya aku suka banget sama Red Velvet. Enak banget tuh Red Velvet, kayak nggak kemanisan, nggak kepahitan. Red Velvet tuh rasanya kayak khas gitu menurut aku. Tau kan Red Velvet yang merah-merah itu lah pokoknya. Jadi aku tuh kalau beli boba atau apapun, es teh, haus, minum, teguk, itu semua Red Velvet. Kebiasaan jelek kaput yang harus dihilangkan itu apa? Aku suka banget menunda pekerjaan dan ngerjain semuanya ketika waktu-waktu udah mepet. Itu nggak bisa terhindarkan. Kayak aku tuh nantilah gitu, nanti tuh udah mepet dan aku harus terburu-buru dan akhirnya hasilnya tidak maksimal. Kalian jangan seperti itu guys, karena itu akan menghambat perkembangan kalian. Aku merasakan hal itu. Aku janji ya Tuhan, karena umur aku bentar lagi bertambah, aku tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Amin. Oke, lanjut. Waktu nulis kaput biasanya dari jam berapa ke jam berapa? Dulu waktu aku aktif banget nulis, aku itu nulisnya tuh pasti selalu di atas jam 12 malam. Gak tau kenapa ya, aku ngerasa kalau udah di atas jam 12 malam tuh kayak, mungkin karena udah ngantuk ya, jadi kayak pikirannya tuh kayak lebih liar, berimajinasi. Karena kayak alam bawah sadar kita tuh kayak udah masuk gitu loh ke realita. Kayak kita tuh ada di tengah-tengah antara alam bawah sadar atau kesadaran kita sama kenyataan gitu. Kayak ada di posisi-posisi yang ngantuk-ngantuk gitu, jadi kayak imajinasi lebih keluar gitu, meletup-letup. Lanjut. Ini lucu banget gak sih? Ini Eja loh yang bikin. Dia sendiri yang gambar, nggak jelas emang. Pernah stuck di posisi yang benar-benar capek sampai mau lanjutin hidup aja nggak mau. Pernah kayak di tahun ini. Sebenarnya alasan aku nikah itu tuh dan alasan aku lulus kuliah itu tuh kayak aku tuh ada di posisi yang kayak aku udah nggak pengen hidup lagi. Kayak aku tuh hampir bunuh diri, seriusan. Kayak bener-bener kayak udah hopeless banget karena banyak banget masalah. Kayak aku harus ngerjain ini, aku harus ngerjain itu, aku harus menghadapi ini, aku harus menghadapi itu, yang jujur bikin aku nggak kuat gitu. Cuman aku tuh mikir kayak kalau aku mau mati paling enggak aku harus menyelesaikan semuanya gitu. Aku harus nyelesain kuliah aku harus nyelesain tugas-tugas aku semuanya, aku harus nyelesain masalah-masalah ini satu-satu gitu. Aku harus ngerasain nikah dulu gitu. Jadi kayak depresi-depresi yang kayak gitu tuh anehnya malah bikin aku maju gitu, kayak ngedorong aku buat kayak lo harus dapetin ini dulu sebelum lo mati gitu. Terus ya udah, akhirnya aku banyak banget pencapaian aku tahun ini gitu. Kayak aku bisa lulus, aku bisa nikah, aku bisa ngerjain ini, ngerjain itu gitu loh. Itu bener-bener karena dulu aku sempet mikir kayak aku mati aja deh gitu. Aneh gak sih? Dengan pikiran kayaknya aku mati aja deh, tapi aku malah bergerak terus gitu loh. Kehidupan aku bergerak terus gitu. Aneh, cuman ya emang itu. Tadinya tuh aku kayak udah mau udahlah gitu, kayak udah gak ada jalan keluar lagi gitu. Cuman ternyata makin aku pasrah, makin Tuhan ngasih kemudahan. Aneh banget. Oke, lanjut. Pernah nggak benar-benar capek sama kerjaan yang sekarang kakak lakuin, tapi mau berhenti juga nggak bisa karena udah sayang sama kerjaan? Aku nggak pernah begitu sayang sih sama kerjaan aku gitu, karena yang aku sayangi itu nggak akan aku jadiin kerjaan, jadi aku nggak bakal capek ngerjainnya. Cuman ketika aku capek sama kerjaan aku pastinya udah nyari kerjaan baru yang menghasilkan gitu loh. Jadi ketika aku keluar dari kerjaan itu, aku nggak perlu takut aku akan kehilangan duit ataupun teman gitu. Kayak misalnya aku mau berhenti dari ini, aku udah nyiapin pekerjaan yang ini gitu. Oh, sebelum aku berhenti dari pekerjaan ini, aku udah harus bisa jadi ini gitu. Jadi ketika aku berhenti, aku udah punya income, udah punya pekerjaan baru gitu. Jadi kayak aku nggak perlu khawatir kehilangan pekerjaan itu. Tetap ngerjain kerjaan, tapi kayak rasanya terpaksa gitu kan nggak enak banget ya. Jadi kayak aku nggak punya perasaan kayak gitu sih. Semuanya alhamdulillah, apa yang aku jalanin semuanya ini
ada di kontrol aku gitu loh. Aku bisa keluar masuk kapan aja, dan aku punya banyak pilihan pekerjaan mana yang mau aku kerjain. Itu alhamdulillah banget sih. Kayak aku bisa fokus di Instagram, bisa fokus di YouTube, aku bisa nulis, aku bisa juga ngerjain penerbitan atau ngajuin naskah-naskah ke PH. Pokoknya aku beruntung banget punya banyak kerjaan, jadi aku nggak perlu bergantung sama satu pekerjaan. Kamu suka mie kuah atau mie goreng? Terus timbon cabe enggak? Aku suka mie goreng sih dibanding mie kuah. Nggak tahu ya, rasanya lebih apa ya, lebih khas gitu loh mie goreng. Terus aku nggak suka pakai bon cabe kecuali di mie kuah. Aneh nggak sih? Jadi aku suka mie goreng, tapi buat pakai bon cabe aku sukanya di mie kuah. Gimana perasaan kakak waktu Amyours terbit? Aku seneng banget sih, karena dulu sebelum Amyours terbit aku pernah ngomong ke temen aku mau nerbitin cerita ini gimana pun caranya. Kalau nggak ada penerbit yang mau, aku mau nyetak ini sendiri, nerbitin ini sendiri gitu. Karena aku udah cinta banget sama tulisan aku. Dan tiba-tiba ada banyak penerbit yang nawarin, tuh rasanya bahagia banget sih, kayak gue berhasil. Tapi aku ngerasa apa yang aku kerjain tuh selalu berhasil, nggak tahu kenapa. Kayak apa yang aku bangun itu rata-rata semua pada jadi gitu. Dari Instagram, YouTube, Wattpad, tulisan, penerbitan, sampai manajemen sekarang kayak jadi gitu. Mungkin itu adalah buah dari konsisten gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau membangun atau mengerjakan sesuatu sih, kuncinya konsisten guys. Konsisten. Karena kekonsistenan kalian itu bakal bikin kalian berkembang. Kalau kalian ngerjain sesuatu itu terus menerus, itu lama-lama kalian bisa jadi jago gitu. Terlatih gitu loh, terlatih dengan sendirinya. Iya. Kayak udah 15 menit deh. Aku mau cuci muka dulu. Yap, udah aku bilas. Tuh lihat muka aku cerah banget gak sih, parah. My god. Ini tuh beneran kelihatan sehat dan lembab gitu yang di bagian seriously shooting and hydrating gel mask. Dan ini lihat deh, jadi nggak berminyak sama sekali yang aku pakein Herbalism Magurt Mask. Tuh, aku suka di after feelingnya tuh bener-bener ngehydrate. Apa sih Mixi? Bener-bener ngehydrate kulit, terus kontrol minyak gitu, dan bikin kulit cerah parah sih. Tuh jerawat-jerawat aku juga yang merah-merah itu udah pada kayak nggak kemerahan gitu, kayak calming gitu loh. Pokoknya overall aku suka banget sama kedua masker ini. Oke, ini bagus banget, aku rekomendasiin banget ke kalian. Dan kalian gak perlu takut karena ini juga udah BPOM, no hydroquinone, no mercury, pokoknya aman banget. Halal juga, no animal testing, dan harganya juga murah, cuma 75.000 aja udah dapet segede gini. Ini aku nggak tahu ini habisnya kapan, kayaknya ini bakal lama habisnya deh. Ini isinya banyak banget serius. Nah, buat kalian yang pingin cobain dua produk terbarunya Scarlett ini, kalian langsung aja bisa ke Shopee-nya Scarlett atau ke WhatsApp ataupun ke line-nya Scarlett. Nanti bakal aku taruh juga di description box linknya. Yap, jadi segini aja video aku kali ini. Makasih yang udah nonton, dan semoga pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab dan kalian terhibur di video ini. Dan juga semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini. Makasih banyak yang udah nonton. Misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau misal kalian ada requestan, kira-kira minggu depan kita mau bahas video tentang apa nih, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye.